Dan memang nomor saya diketahui dia, nomor dia juga saya ketahui karena saya ada link-link yang juga sampai kepada dia. Dan gitu. itu confirm nomornya Aguan? Iyalah. Oke. Dan suara-suara Aguan. Oh, Anda tahu ya? Tahu. Bisa recognize ya? Iya. Oke. Gitu. Terus dia tegaskan tidak ikut di IKN, dia hanya bangun hotel sama CSR ya dengan Botanical Garden waktu itu. Oke. Jadi dia sepertinya meminta saya untuk tidak terlalu menarik dia di proyek IKN karena dia tidak banyak andil di situ begitu loh. Oke. Ini kan tugas pelayanan publik ini melindungi rakyat dari kezaliman kan tugas negara. Makanya tadi dalam pernyataan kami sampaikan begini Bang. Menuntut Presiden kita Prabowo untuk segera menghentikan. Kalau tidak berarti mundur saja. Berarti dia takut sama Aguan, saya bilang begitu. Oh, luar biasa ya. Dalam provisi memerintahkan kepada tergugat 3 dan tergugat 4, siapa ini? 3, 4 nih? Pani sama Kukuh Mandiri. Oke. Dua perusahaan itu ya, untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan dan pembebasan lahan di seluruh kawasan pengembangan proyek Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2. Baik yang ditetapkan masuk kawasan proyek strategis nasional maupun di luar kawasan proyek strategis nasional sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Oke. Kita udah biasa inkrah van gewisdich ya. Dalam pokok perkara primer ya, tuntutan primer menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya umum ya. 2, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3, memerintahkan kepada tergugat 3 dan tergugat 4 perusahaan tadi ya untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan dan pembebasan lahan di seluruh kawasan pengembangan proyek Pantai Indah Kapuk 2 PIK 2 baik yang ditetapkan masuk kawasan proyek strategis nasional PSN maupun di luar kawasan proyek strategis nasional PSN. 4, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi senilai 616 triliun 200 miliar rupiah ya, yang merupakan minusnya APBN kita ya. Dibayarkan ke negara. Dan dibayarkan ke negara ya. Yang dibayarkan kepada negara melalui turut tergugat. Turut tergugat Kementerian Keuangan Bang. Ya, 5, menghukum tergugat apabila lalai memenuhi isi putusan dikarenakan uang paksa doangsem sebesar 100 juta per hari ya untuk dibayarkan kepada negara per hari untuk dibayarkan kepada 2 kali ya. Negara melalui turut tergugat. 6, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. Menyatakan turut tergugat tunduk pada isi putusan ini. Turut tergugatnya siapa? Kementerian Keuangan Bang. Cuman itu satu-satunya? Itu aja, peran dia suruh nerima duit gitu aja Bang. Oke. Karena itu dia nggak perlu datang dia. Harus datang Bang, nanti duitnya nggak ada yang terima nanti. Oke. Ya, pas putusan aja. Oh bisa juga. Menyatakan, tapi itu ada etikat buruk kalau nggak datang kan hakim yang memanggil nih pengadilan. Ya itu yang buruk terus itu yang ijazah palsu itu nggak ada apa-apain. Itu justru nggak ada baiknya kalau itu. Oke, tidak ada etikatnya bukan baiknya. Iya, kita tidak bisa menilai lagi baik atau buruk karena etikatnya nggak ada. Etikatnya ada nggak ada. Iya. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan dengan putusan serta merta, walau ada verset, banding atau kasasi dari para tergugat dan atau turut tergugat. Ya, oke. Subsidiar. Apabila yang terhormat majelis hakim yang menilai ini udah biasa ya, ex aequo et bono nih. Jadi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar. Ini ya tambahannya, menurut hukum yang baik dan benar. Emang ada yang nggak baik memang Bang? Ada, karena putusan yang itu tidak semua baik kan. Iya betul. Oke. Itu Sobat Era sekalian, ada yang mau ditambahkan lagi? Yang saya tambahkan justru pesan saya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi yang pertama, value kebenaran itu jangan hanya diyakini dalam dada, tapi harus diaktualisasikan dengan kata-kata, dan kata-kata dia harus terindra oleh seluruh publik. Agar apa? Kebatilan itu tidak akan hilang Bang kalau kita tidak datangkan al-haq. Dan al-haq itu tidak bisa mengubah kebatilan kalau hanya diyakini di dada-dada. Maka harus disampaikan, itu yang pertama.
Yang kedua, ini pesan saya kepada seluruh elemen anak bangsa, mari bersinergi membangun negeri ini dan jangan melanggar konstitusi dan berbuat zalim. Sebab kita tidak pernah merasa iri dengki ya terhadap pencapaian siapapun sepanjang memang dilakukan secara benar. Tetapi kalau terjadi penzoliman, ini yang kita persoalkan adalah kezolimannya saja, tidak suku, ras dan sebagainya. Sehingga pesan saya agar orang tidak berbuat zalim itu bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang kami gugat, tetapi kepada individu atau entitas lainnya di Republik ini. Yang ketiga, kami minta dukungan, doa dari seluruh rakyat agar kami diberi keselamatan, kesehatan dan sampai paripurna kasus ini bisa kita tangani secara tuntas. Dan yang paling penting sebenarnya himbauan kepada negara. Sebenarnya Bang, kalau negara itu terlibat aktif menjaga kedaulatan negara, melindungi rakyatnya, tidak perlu kami gugat Bang. Ini kan tugas pelayanan publik ini, melindungi rakyat dari kezaliman kan tugas negara. Makanya tadi dalam pernyataan kami sampaikan begini Bang, menuntut Presiden kita Prabowo untuk segera menghentikan. Kalau tidak berarti mundur saja, berarti dia takut sama aguan, saya bilang begitu. Oh luar biasa ya. Maksudnya mundur itu mundur dari Presiden. Oh dari Presiden, saya kira mundur ke belakang, mundur doang gitu. Ya dia kan kalau dulu Bang belum punya otoritas sebagai presiden mungkin bisa berdalih. Ya sekarang kan otoritas tertinggi presiden, siapa lagi? Tapi kenapa Anda selalu mengatakan Jokowi kalau dia presidennya udah berubah sekarang? Maksudnya? Ya dalam banyak hal kan kita selalu menuntut Mulyono, Jokowi dan lain sebagainya. Seolah-olah kita masih ngasih waktu buat Prabowo, padahal kalau kita mau bernegara kan from the beginning, kalau ketika dia sudah pegang tongkat kekuasaan, ya disitulah tanggung jawab dia melekat dia kan. Iya. Tapi kita masih ngasih toleransi 100 hari, 6 bulan, 1 tahun. Seingat saya tidak pernah memberikan statement memberikan toleransi atau batasan waktu. Makanya saya bilang kita. Kita itu kan kita. Makanya kayaknya saya tidak termasuk bagian dari kita itu. Oke. Gitu. Berarti mereka. Mereka begitu. Karena begini Bang. Mereka itu nanti namanya Said Didu, Marhon Batubara. Enggak usah kita spesifikkan. Mereka yang mungkin mengambil itu pandangan yang kita hormati. Tapi bagi saya, kenapa Jokowi tetap kita tuntut? Karena tadi tidak boleh ada orang yang lengser jabatan dianggap selesai pula kesalahan tadi. Jadi tetap harus dituntut. Itu satu hal. Ya makanya Anda melakukan tuntutan secara perdata. Perdata begitu. Tidak lagi tata negara. Tidak lagi tata negara. Gitu. Okay. Nah, adapun terhadap Prabowo, sebenarnya kan kita lihat secara preskriptif saja Bang, kasuistik aja, nanti apa yang kemudian harus kita tuntut kita tuntut. Tidak juga kemudian semua hal kita limpahkan. Nah, kenapa kita challenge ini? Karena kita melihat persoalan kezaliman terhadap rakyat itu kan asasnya adalah penguasa. Kalau penguasa adil selesai sebenarnya. Sebenarnya ada terhadap Prabowo yang bisa digugat. Apa itu? Penunjukan Mayor Teddy. Itu jelas Ceto Welo-Welo melanggar undang-undang TNI ya. Saya nggak mau Bang gugat itu, nanti yang untung yang lain penggantinya. Capek saya. Tapi kalau kita mau menegakkan negara hukum itu salah satu contoh ya, karena direct from the president kan. Betul. Gitu. Jadi langsung yang melanggar hukum. Sorry, saya tidak anti dengan Mayor Teddy ya. Tapi saya concern terhadap yang namanya rule of law, penegakan hukum kan. Jadi kalau dia mau berhenti, saya aman, malah aman. Dia berhenti sebagai mayor, ya kan, seperti mayor satunya lagi kan. Udah selesai dia sebenarnya. Tapi ini kan enggak. Dia mau ngambil, kan ada mengharapkan bangau terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Ini enggak. Mengharapkan diri terbang tinggi, punai di tangan enggak mau dilepaskan juga. Oke, itu soal yang menurut saya, aduh negara ini. Karena menyesaknya itu adalah baru beberapa jam mengucapkan sumpah menjalankan undang-undang langsung melakukan itu ya. Hari itu juga, hari yang sama langsung melakukan pelanggaran hukum. Dan itu dibenarkan oleh orang sekitarnya. Masa nggak ada orang yang mengatakan, Pak ini mohon maaf Pak, ini salah Pak, ya kan? Justru disiasati, dimasukkan ke setnek sehingga jadi dalih boleh itu diisi oleh pejabat. Tetap tidak boleh kan? Karena baik setnek, sekap, itu adalah institusi yang tidak boleh dimasuki perwira aktif. Gitu. Karena sudah di state secara exactly kan. Kalau kita di state secara exactly, kita nggak bisa lagi menafsirkan yang lain. Kalau nafsirkan yang lain ya itu namanya pelanggaran undang-undang. Oke, sobat era sekalian, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya terkait dengan hal ini.
Dia ada yang nanya, nih Aka milih siapa di pilpres kemarin, pilkada? Tapi sudah dijawab nih, Sudah. Aka tinggal di Bekasi, nggak milih di Jakarta. Iya, saya golput di Iya. Bekasi gak ada. Saya berharap Jokowi wajib terlaksana peradilannya. Semoga Prabowo berani dan didukung oleh rakyat Indonesia. Jika Jokowi berhasil diadili, tumbanglah oligarki. Itu beda lagi ya. Beda-beda. Ya ini sekalian tanya, orang ribut adili Jokowi, adili Jokowi, adili. Gimana mau adilin secara pidana, orang laporannya aja nggak ada. Gak akan diterima. Tapi laporannya belum ada ya kalau nggak salah. Sudah masuk Kecuali kan. KPK tidak spesifik Jokowi, dia kan anak-anaknya kan waktu yang Ubedillah itu. Iya. Kan tidak ada laporan terhadap Terkait Jokowinya langsung. Iya, ada Gibran sama Kaisang kan. Nah itu kita juga harus clear sebagai lawyer kan, kita harus paham bahwa nggak mungkin diproses, nggak mungkin ada pengadilan. Kalau pengaduan aja kagak ada kan Iya, begitu. betul. Oke. Karena dulu ingat teman saya Faisal Assegaf, mulai tanggal 20 kita akan katanya kita akan Iya. Jokowi. Walaupun sebenarnya pemahaman tadi juga tidak sepenuhnya bisa kita benarkan dari sisi begini Bang. Kalau itu delik aduan memang menunggu, Ya, ya kan. cuman masalahnya dalam kasus seperti ini nggak mungkin. Nah itu kan berarti kekuasaan yang bermasalah begitu loh Bang. Biasanya dia kan tetap aja minta tolong dong lapor dulu. Oh Biar- gampang kalau memang ada yang mau nerima. Oh, Dan kalau oke. kasus-kasus aktivis kan begitu Bang. Ya. Dia laporan internal Ya. model A dari Model- polisi iya, sendiri, model dikejar B. ditangkap lah dia. Aduh, kok bisa ya polisi melaporkan orang lain tuh? Ya begitu. Oke. Ini update kasus Gus Nur dan Bambang Tri gimana? Apa udah PK dan mengajukan pembebasan bersyarat atau gimana? PB ya. Oh sudah Udah PB dia sekarang. Cuman belum waktunya, masih lama. Mungkin tahun depan di bulan April atau Mei begitu. Tapi proses sudah masuk PB gitu. Tapi saya agak sedih juga ya. Kekuasaan berganti tapi kezaliman tetap berjalan ya. Saya berharap ya untuk kasus-kasus politik seperti itu Prabowo Harus segera kasih Iya. fasilitas Iya. begitu. Amnesti lah misalnya. Oh nggak bisa, bukan amnesti istilahnya. Prabowo memberikan grasi. Oh apalagi kalau bisa ya. Setelah grasi rehabilitasi. Ya betul. Karena kalau sudah proses Ya sudah divonis kan. Ya, Iya, divonis, betul. kan. Kecuali Kalau masih proses ya. ya. Kalau masih proses abolisi. Iya. Kalau sebelum proses itu amnesti. Amnesti, betul. Nah, jadi harusnya presiden kasih grasi lah, tapi dia nggak ngajukan grasi gimana? Sebenarnya kan begini lah Bang. Mohon maaf ya. Orang-orang itu kan tidak mau mengambil fasilitas karena tahu ujungnya fasilitas seperti apa. Iya sih. Kecuali kita tahu, kecuali Prabowo memberikan sign. Saya ingin memberikan grasi terhadap kasus-kasus Iya, politik. diumumkan secara umum. Iya. Tinggal kita follow up, Nah, gampang karena itu. itu. Kan waktu zaman tahun 98 kan Habibie lakukan Iya, itu. lakukan itu, betul. Kan dikasih grasi langsung bebas Budiman semua. Sujatmiko dan Iya. lain sebagainya. Betul. Saya merasa sampai hari ini nggak terasa ada pergantian presiden sih. Kayaknya sama aja kita ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini menggugat, di pihak tergugat ketawa bagai semut mau menyentuh bulan. Tapi nggak apa-apa, harus ada yang memulai meski hasilnya sudah dapat diketahui. Kita tidak akan tunduk pada Rinto Harahap ya. Rinto Harahap kan ingin hati memeluk gunung. Apalah daya tangan tak sampai. Kita tidak Rinto Harahafisme ya. Kita ingin menyentuh bulan dan kita yakin suatu saat ya. Ternyata benar manusia kan bisa dengan Apollo. Apollo 11. Itu ya. Nah itu termasuk korban mitos menurut saya, yang gitu-gitu nggak usah. Iya, jadi itu melemahkan perjuangan. Melemahkan jadinya. perjuangan gitu loh. Seolah-olah mereka itu, saya senang dengan Faisal Assegaf akhirnya bilang, tidak ada pemimpin di dunia yang lebih jahat dari Firaun. Iya. Karena itu, ya bisa Firaun aja bisa ditumbangkan, bisa tidak ada gitu. Jadi karena itu yang tercatat dalam kitab suci itulah yang paling jahat, sejahat-jahatnya Betul. manusia. Setelah itu cuman ciri-ciri lah. Iya, ciri-ciri ya lah. Mana ada orang bujuk lah mati kan. Firaun kan bisa begitu dia. Betul. Zaman dulu. Nah ini ada bilang don't touch me. Tolong dijelaskan yang cerita Ahmad Hozinuddin yang ditelepon langsung Agwan. Oh itu. Iya. Jadi gini Bang, waktu Iya. itu saya cukur ya Iya. sama anak. Terus tiba-tiba ada telepon gitu. Saya angkat. Halo, siapa ini? Iya. Aguan Pak, dia bilang begitu. Oh dia bilang Agwan. iya. Pak. Oke.
Kenapa nih Pak? Oh dia jelasin waktu itu kan, oh ini Pak, saya itu nggak terlibat di IKN gitu loh. Entah apakah dia karena membaca, saya kan sering nulis artikel dan sebagainya gitu. Dan memang nomor saya diketahui dia, nomor dia juga saya ketahui karena saya ada link-link yang juga sampai kepada dia. Dan gitu. itu confirm nomornya Aguan. Iyalah. Oke. Dan suara-suara Aguan. Oh Anda tahu ya? Tahu. Bisa recognize ya? Iya. Oke. Gitu. Terus dia tegaskan tidak ikut di IKN, dia hanya bangun hotel sama CSR ya dengan Botanical Garden waktu itu. Oke. Jadi dia sepertinya meminta saya untuk tidak terlalu menarik dia di proyek IKN karena dia tidak banyak andil di situ begitu loh. Nah, bagi saya kan saya menggunakan informasi publik, saya jelaskan bla 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 bla. Nah, saat itu saya sempat bertanya terkait PIK ini tapi nggak dijawab gitu. Ya sudah selesai. Berapa lama teleponnya? 7 menitan lah paling lah. Wah lumayan iya. tuh, iya kan? 5-7 menit lah waktu itu. Kalau dia telepon saya pasti bahasa Palembang dia. Oh. Tapi nggak ada kaitannya ya saya. Iya. Kan? Saya kan cuman nanti kalau misalnya Aguan datang ke sini, ya saya akan terima demi apa? Demi keberimbangan. Iya, berimbang ya. Berimbang. Iya. Cuma jangan kalau hanya versi AK, versi Aguan juga dong ya. Cuma kalau saya diundang ke sana saya nggak mau. Nah, kenapa Bang? Loh, kalau itu sudah ada orang yang berusaha ngundang saya. Saya nggak saya layani. Iya betul. Ya. Ya enggak dong. Kalau kita ke sana apa hubungannya lagi di sini dia. Kalau mau ke berimbang jurnalistik di sini betul, ya. kan sama. Betul. Saya interview ente di sini. Ya. Dia juga di sini ya. Saya pernah dulu Gatot Nurmantio. Betul. Dia ngomong tentang korupsi helikopter. Saya bilang Pak, kalau ada lawan Bapak yang mau minta waktu untuk ngomong, saya harus kasih loh Pak. Iya. Oh iya, benar ternyata ada lawyernya datang ke sini memberikan klarifikasi. Tapi satu hal, one thing for sure, ini kan versi, ini versi Hosinuddin begini, nanti versi lawyer Aguan begini. Ya. Nanti kita serahkan kepada publik. Betul. Untuk menilai menurut sense publik. Dalam hal bagaimana komunikasi publiknya baik atau tidak, kemudian mencerna atau tidak. Itu kan kepiawaian masing-masing pihak kan. Yeah. Nah, soal pengadilan lain lagi. Ya kan? Ya kan? Jadi ada orang yang menang di publik, ya kan? Tapi ternyata bagi hakim nggak penting itu. Contohnya Tom Lembong misalnya. Tom di publik leading sekali. Yeah. Jaksa diele-elein, nggak jelas ini jaksa menetapkan orang tersangka. Tapi bagi hakim nggak penting, kan kacau juga. Betul. Sementara ada orang yang lari ketika di OTT menang. Inilah hukum negara kita ini ya. Betul. Untung saya nggak pernah jadi pejabat sehingga nggak pernah diincar kasus korupsinya gitu. Kalau nggak pusing kepala kita. Oke. Ada lagi nih. Betty Nurbaiti. Saya selalu membacakan Betty Nurbaiti karena ada bintangnya. Artinya dia pelanggan RH Channel yang setia. Oh, begitu ya. Ditunggu ketegasan sang patriot sejati Presiden Prabowo tentang PSN PIK 2. Apakah Presiden Prabowo bersama rakyat dan melindungi rakyat yang tertindas, penjarakan penindas rakyat kecil? Ya mudah-mudahan dia tidak menjawab. Kita yang mendapatkan mandat rakyat, kita yang mendapatkan 58%. Ya jangan begitulah. Karena dia the president for republic ya, not for 58% anymore. Betul. Nah itu sebenarnya kan membatasi, akhirnya dia bukan presiden kita semua jadinya kan kacau. Iya. Gitu. Pembelahan jadi panjang begitu. Iya, kalau dia mengatakan kita yang mendapatkan mandat rakyat ya. Iya. Gitu. Jadi bukan lagi mandat rakyat, tetapi dia adalah presiden bagi rakyat. Pasal 33 menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kain alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi Lo Tak Kong, pengusaha tambang terkaya Indonesia, gimana nih Wo? Saya tidak mau menjawabnya ya. Iya. Karena berat sekali. Salah satu membuat. Jadi yang jadi masalah adalah the second term of office. Kalau orang mau menjadi presiden 2 kali, nggak mungkin dia melakukan reformasi. Itu yang saya dengar dari Anies ya kan tadi kemarin itu. Benar juga. Karena kalau dia melakukan reformasi, dia berhadapan sama polisi, berhadapan sama TNI, berhadapan sama cukong dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya boro-boro dia mereformasi langsung dijatuhkan. Kayak Gus Dur ya kan. Oke.
kalimat-kalimat negatif yang keluar akibat rasa ketidakadilan yang terasa begitu mendalam. Bang RH wakakak. Ini apa meneh? WK ya kan. Sengkuni harus pandai berorasi. Ini teori Sengkuni itu dia tuh nggak tahu. Sengkuni itu adalah orang yang masuk inner circle kekuasaan, tiba-tiba nusuk dari belakang. Itu namanya Sengkuni. Jadi calon-calon Sengkuni itu menteri-menteri Prabowo. Orang yang di kekuasaan. Ini kalian ini bodoh banget sih jadi buzzer. Yang namanya Sengkuni itu orang yang masuk lingkar kekuasaan. Lah kalau kita mau dibilang Sengkuni dari awal kita berhadapan di muka nggak dari belakang gitu. Tidak ada orang. Kita ini gladiator. Melawan raja, tapi kita dirantai biar berkelahinya nggak imbang kan begitu. Oke, silakan dijawab beberapa pernyataan atau pertanyaan dan kemudian closing statement. Ya, saya kira problem penguasaan SDA kita itu kan balik lagi ke kebijakan kekuasaan kita seperti apa, corakan seperti apa. Terlepas konstitusi sudah mengatur ada fungsi negara untuk memakmurkan rakyat, ada pengelolaan oleh negara yang hasilnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi begitu penguasa tidak mengadopsi itu, akhirnya lagi-lagi sebenarnya di negeri ini yang diterapkan kapitalisme. Jadi orang yang punya modal besar, dialah yang punya akses paling besar terhadap sumber daya alam kita, dan dia yang paling banyak menanggung keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam kita gitu. Dan dulu saat di MUI sebagai ketua bidang ekonomi kalau tidak salah ya, Ustaz Anwar Abbas, ya, Buya Anwar Abbas itu sudah menyatakan tanah kita itu dikuasai oleh nyaris 90% kalau tidak salah sumber daya kita gitu. Dan kontribusi orang-orang yang besar ini kan kecil sekali kalau kita kaitkan dengan pajak. Ya, pajak antara yang dia ambil sama dia gelontorkan itu. Iya, itu gitu. yang harus kita bandingkan. Jangan bandingkan dengan kita. Iya, jauh sekali. Lu udah ngasih apa kepada negara? Ya, kita ini nggak ngerampok apa-apa dari negara. Gitu. Iya, betul. Makanya kalau kita lihat ke konteks itu, hari ini sebenarnya orang-orang yang dalam tanda petik ya nyinyirin kepada kritik-kritik kepada kekuasaan, sebenarnya dia juga jadi korban gitu loh. Jadi korban ketidakadilan dari pembagian kekayaan negeri ini yang seharusnya bisa meningkatkan ekonomi, harkat dan martabat kita sebagai sebuah bangsa. Coba bayangkan Bang, jangan jauh-jauh kita ke ujung-ujung yang sulit dijangkau, di sekitar Jakarta saja kan. Saya masih melihat banyak orang yang kalau saya sebut seperti manusia gerobak ya, karena dia nggak sanggup untuk sewa rumah begitu, sewa kontrakan gitu. Dia keliling pakai gerobak, anaknya ditaruh situ, istrinya taruh situ. Dia berhenti di satu tempat untuk berteduh, makan di situ. Kadang-kadang ya ada orang yang punya kesetekawanan sosial tinggi membagikan nasi bungkus dan seterusnya. Loh, ini kan tanggung jawab negara. Ya. Dan negara diberi kewenangan untuk mengelola SDA yang begitu besar yang bisa digunakan untuk memenuhi hajat rakyat ini gitu loh. Tapi hari ini negara tidak mengambil itu dan negara membiarkan kekayaan itu diambil oleh oligarki yang dengan kekuatan kapitalnya oligarki bisa mengeruk kekayaan. Tapi Anda keliru, negara membiarkan kekayaan itu diambil oligarki dan dirinya sendiri. Nah hari ini negara dalam arti ini penguasa. Penguasa begitu. Nah memang saya sempat cerita di sebuah podcast, ini kan problem hari ini. Kapitalisme yang hari ini lebih jahat dari kapitalisme yang dulu kita kenal, kita pelajari. Kalau dulu kapitalisme meminta negara netral. Membiarkan mekanisme pasar menyelesaikan urusan distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Dan itu pun kita sudah kalah. Itu pun sudah kalah. Hari ini justru negara membanking pemilik modal. Iya, tambah kalah kita. Tambah kacau kita. Malah kemiskinan dipelihara agar gampang dikapitalisasi ketika pemilu. Dan nanti oligarki modalin kecil untuk menjadikan calonnya sebagai penguasa, manfaatnya dia dapat konsesi besar begitu. Yang jelas ada di suatu daerah ya, satu keluarga tuh menang semua itu. Kalau kita tarik garisnya, ya itu terkait sama oligarki tambang. Tambang, iya begitu. Nah selanjutnya, ya silakan. Ya, selanjutnya lagi-lagi ya, saya tidak dalam kapasitas untuk menunjukkan, kita berani loh menggugat orang-orang yang selama ini mungkin tidak disentuh. Tapi saya ingin membangun kesadaran bagi segenap bangsa, segenap elemen anak bangsa, segenap rakyat bahwa kita punya kedudukan, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Sehingga saya pikir apa yang saya lakukan
tidak boleh eksklusif, harus dilakukan oleh segenap rakyat gitu. Dan loh. itu harusnya normal aja. saja begitu loh. Silakan saja ya. Bukan beran seolah-olah jadi pahlawan menggugat. Gitu loh. Itu masih kutu kupret negara kita kalau begitu. Iya, nah maka justru yang paling penting adalah sekarang ya lakukan kontrol bareng-bareng gitu loh. Jangan kemudian ada suatu kezaliman. Nah ini saya berangkat yang lebih tinggi lagi, ini terkait akidah Bang. Sebagai seorang muslim itu kan kita tidak boleh dia melihat kezaliman. Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Kalau ada kemungkaran itu yang diminta pertama power kita yang gerak. Nah saya nggak punya power ya sudah dengan lisan. Nah kalau nggak bisa lisan paling dengan hati. Tapi ingat orang yang hanya tidak suka dengan kezaliman itu orang yang imannya lemah. Dan kita tidak mau menjadi. Kalau ngantri surganya ya kayaknya terakhir ya. Itu kalau masih terkompensasi dengan pahala dia yang lain. Kalau ditutup dengan dosa-dosa yang lain. Gimana coba? Mampir dulu di neraka. Gitu. Kecuali dia dapat hidayah tiba-tiba terakhir kalinya dia jadi jihad. Ya, ada anak Said ya. Said itu saja Bang Refli, dan saya terima kasih ke Bang Refli juga kawan-kawan media yang lain yang tadi juga sudah meliput. Saya ingin ini diamplifikasi karena sekali lagi kalau yang jadi hakimnya itu adalah hakim di pengadilan, saya meragu. Tapi saya ingin ini yang menjadi hakim adalah rakyat, dan akhirnya tuntutan rakyat itu membimbing hakim untuk bisa lurus dalam ketok palu persidangan. Itu yang kami harapkan dari proses edukasi kasus ini kepada publik, begitu Bang. Ya, Sobat Era sekalian, Anda tidak akan mendapatkan gugatan ini di media-media mainstream, ya kan? Apalagi di televisi yang memang industri yang kadang-kadang sangat berkait dengan orang-orang kuat secara ekonomi tersebut. Tetapi fortunately kita masih ada media sosial. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa kita mencari keadilan. Jadi kalau kita bilang adili Jokowi, adili Aguan, adili Anderson, maksud kita memang diadili, bukan dihukum, digantung, diapakan. Karena pengertian diadili itu adalah dihukum sesuai dengan kesalahan, ya kan, sesuai dengan porsinya. Kalau kesalahannya 1000, ya 1000 dihukumnya. Kalau kesalahannya 2, ya 2 ya. Jangan sampai dibalik, kesalahannya 2 dihukum 1000, yang kesalahan 1000 dihukum 2. Itu maknanya ya, equality before the law ya, maknanya adil. Terima kasih Bro Khozinuddin ya. Yakinlah bahwa RH Channel tetap memberikan tempat bagi Anda dan teman-teman yang mau berjuang di jalan dan jalur yang lurus. Tapi sebagai jurnalistik, seandainya ada yang komplain dengan ini, ya mau tidak mau kita kasih kesempatan juga. Bahkan bila perlu, Anda juga duduk berdua di situ. Iya, debat boleh, siap. Ya, kita berdebat ya. Dan yakinlah, gugatan Anda ini ditunggu dengan apa? Dengan rasa cemas hidup gelap dunia. Rasa cemas. Maksudnya cemas, syukur-syukur mendapatkan ditunjuk jadi lawyernya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.